Jadi begini ya, semua yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalil. Sampai di sini paham? Semua yang valid, yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalil. Itu prinsip ya. Baik. Nah, yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Satu, Al-Quran. Alhamdulillah, Allah menjamin keautentikan Quran dan Allah yang menjaganya sehingga tersebar di tengah masyarakat, di tengah manusia, dan mereka tidak lagi meragukan isinya. Sehingga 100% kita yakin ini benar. Mushaf dimanapun dia dicetak, selain mushafnya orang-orang Syiah ya, dimanapun dia dicetak, kita akan mengatakan ini mushaf yang benar. Karena seluruh 100% Al-Quran dijaga oleh Allah sehingga statusnya sebagai kitab yang valid, tidak ada keraguan di sana. Baik, dan itu anugerah jamaah. Itu nikmat, anugerah. Karena kalau kita membaca sesuatu dan kita yakin dengan isinya, tidak ada rasa bimbang dalam diri kita. Ini pasti benar. Begitu ya. Karena itu untuk pembahasan Quran tidak disinggung dalam kajian tentang masalah ahad. Al-Quran ahad, Al-Quran mutawatir, tidak ada. Karena seluruh Al-Quran mutawatir dan dia dijaga oleh Allah sehingga valid, gak ada yang kurang, gak ada tambahan. Yang kedua, yang datang dari Nabi SAW yang kedua apa? Hadis. Untuk yang kedua ini, manusia memungkinkan membuat yang palsu. Manusia memungkinkan untuk membuat yang palsu. Sebab teks hadis tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menjaga Quran. Tidak dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Maka perjuangan manusia untuk memalsukan Quran nggak pernah berhasil. Dan mustahil akan berhasil. Karena Allah yang jamin. Sedangkan usaha manusia untuk membuat hadis palsu, ada nggak? Banyak. Dan orang zaman sekarang pinter membuat hadis palsu. Ngerti-ngerti ada broadcast WA ya, yang isinya hadis pakai bahasa Indonesia toh, dalam kurung HR Tirmidzi. Cuma dikasih HR Tirmidzi, ngawur itu jelas. Diperiksa di Jami' Tirmidzi tidak ada. Kadang HR Bukhari diperiksa di Sahih Bukhari tidak ada. Oh memang ngawur kok itu. Dan orang sekarang beraninya seperti itu. Dia dalam kurung HR Bukhari. Nah, ketika disebar di grup masyarakat awam yang baca itu gimana, Pak? Hah? Oh ada HR Bukhari kok. Hah? Pasti valid ini. Wah, ini sahih ini. Dia juga mau ngecek gimana? Oh, enggak punya Sahih Bukhari. Kalaupun punya juga enggak bisa baca. Akhirnya pemalsuan hadis di masa digital sangat sering terjadi. Dan masyarakat enggak punya rasa takut untuk buat seperti itu. Sehingga enteng saja mereka membuat hadis palsu atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya sumber dari Nabi yang berupa hadis, maka diperlukan penelitian untuk memastikan validitas. Diperlukan apa? Penelitian untuk memastikan validitas. Di masa silam itu dilakukan dengan mengkaji sanad. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Di masa silam seperti itu. Mengkaji apa? Sanad. Lalu di zaman kodifikasi hadis antara abad 2 dan 3 Hijriah, banyak sekali ulama-ulama yang membukukan hadis Nabi SAW. Di abad itulah keluar banyak karya kaum muslimin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah,
Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan aneka buku-buku hadis yang lainnya. Semuanya terbit kapan? Antara abad 2 dan 3 Hijriah. Baik. Generasi setelahnya gak butuh lagi sanad. Kenapa? Mau pakai sanad, gak pakai sanad, sing diwaca sok podo. Coba yang mantan jamaah ya. Misalnya baca Sahih Bukhari pakai sanad, dengan nggak pakai sanad itu isinya sama atau beda? Itu sama. Dia percuma saja pakai sanad. Sehingga setelah kodifikasi itu sanad tidak lagi dipakai. Sanad tidak lagi dipakai. Karena sama saja, nggak ngefek dengan isi. Sudah? Namun kenapa kok masih ada orang yang nyari sanad? Kata Ibnu Jamaah, ulama yang hidup di abad 7 Hijriah, keberadaan sanad yang dilakukan oleh sebagian orang tujuannya adalah murni lit tabarruk, dalam rangka untuk ngalap berkah. Jadi biar dia punya kebanggaan, saya punya guru ini loh yang nyambung sampai penulis Sahih Bukhari. Sebagaimana Quran bersanad, mau bersanad dan tidak bersanad, yang dibaca sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Di sini ada yang punya sanad Quran? Ada? Tidak ada ya? Coba Anda lihat yang punya sanad Quran. Yang jenengan waca niku podo napa benten kali kula? Ya podo, Pak. Berarti antara bersanad dan tidak bersanad sama saja. Maka apa pengaruh sanad dalam Quran itu? Tidak ada pengaruhnya. Kalau dari sisi pengaruh. Terus kenapa dicari? Mimba bitabarruk. Dalam rangka untuk ngalap berkah. Ini loh guru-guru saya, meskipun dia nggak hafal, karena kan jumlahnya bisa puluhan itu. Nama gurunya itu puluhan, rentetan puluhan, nggak hafal dia. Akhirnya ditulis dalam bentuk piagam sanad. Piagam sanad, ijazah sanad itu. Dan secara efek nggak ada, cuman bagi sebagian orang ini kebanggaan. Sudah? Dan itu bukan syarat untuk mengamalkan Quran. Sehingga kita tanyakan kepada mereka yang mensyaratkan dalam belajar itu harus bersanad mutasil, mangkul. Apakah baca Qurannya harus seperti itu? Baca Qurannya kayak gitu enggak, Pak? Harus MMM untuk Quran? Tidak. Yang diberlakukan hanya hadis. Sehingga mangkul, mutasil, musnad itu tidak berlaku untuk Quran. Di Islam jamaah nggak berlaku. Berarti ilmu mereka tentang Quran kalau dinilai gak, tanpa sanad itu batal, ilmu mereka tentang Quran juga apa? Batal. Karena Islam jamaah punya keyakinan ilmu kita ini batal sebab nggak pakai sanad. Karena ilmunya batal, maka amalnya tanpa ilmu. Amal tanpa ilmu maka jadinya batal. Dan kalau seluruh amal batal, kafir. Maka ujung-ujungnya kafir itu ya. Ini urutan kenapa Islam jamaah menyebut kafir semua orang di luar golongannya. Selain masalah imamah. Baik. Maka jawaban kita bersanad untuk zaman sekarang dan sejak masa silam setelah adanya kodifikasi sudah tidak lagi diperlukan. Sebab pakai sanad dan nggak pakai sanad teksnya sama. Teksnya sama. Yang dibaca juga sama. Wallahu a'lam. Baik. Kita belum selesai untuk muqaddimah hadis ahad ya. Insyaallah akan kita ulangi lagi di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.